Kita mulai ya. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agenda hari ini kita presentasi final project. Terus nanti di akhirnya ada kisi-kisi untuk kuis UAS ya. Ini sekarang pertemuan terakhir kita ya di matkul Data Warehouse. Silakan siapa yang udah siap buat presentasi. Lihat dulu yang udah upload. Ada 2 orang yang udah upload. Mulai dari ada 2 Ahmad Haru sama Aldo ya. Dari Aldo dulu coba. Habis Aldo baru Ahmad baru. Baik, Pak. Sabar sedikit, Pak. Oh, ada pertanyaan dari ya di-upload untuk presentasinya di presentasi final project di e-learning. Untuk laporannya nanti di-uploadnya tanggal 11 Juli. Ya, Dok. Baik, Pak. Apakah sudah kelihatan? Ya, udah. Baik, Pak. Baik, selamat pagi Bapak dan juga teman-teman saya. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan mini penelitian dengan judul algoritma C4.5 sebagai penentu keputusan penerimaan beasiswa bagi mahasiswa. Baik, kita masuk pertama pada latar belakangnya. Untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan bermutu pasti membutuhkan biaya yang cukup besar.
Oleh karena itu, bagi setiap peserta didik yang pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membayar biaya pendidikannya dan berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi. Pemberian bantuan belajar berupa beasiswa juga diberikan kepada mahasiswa di universitas terbuka. Algoritma C45 dapat membantu dalam menentukan mahasiswa yang diterima dan ditolak sebagai penerima beasiswa dari universitas terbuka. Algoritma C4.5 memiliki kelebihan utama, yaitu dapat menghasilkan model berupa tree atau aturan yang mudah diinterpretasikan, memiliki tingkat akurasi yang dapat diterima, dapat menangani atribut bertipe diskrit dan numerik. Pada algoritma C4.5, model yang dihasilkan oleh proses belajar dari data pelatihan berupa sebuah decision tree atau pohon putusan. Keputusan ini kemudian dapat dimanfaatkan untuk memprediksi kelas dari kasus yang baru. Kita masuk ke pembahasan task ini klasifikasi atau classification. Algoritma yang saya gunakan di sini adalah algoritma C4.5. Yaitu algoritma yang sudah banyak dikenal dan digunakan untuk klasifikasi data yang memiliki atribut-atribut numerik dan kategorial. Hasil dari proses klasifikasi yang berupa aturan-aturan dapat digunakan untuk memprediksi nilai atribut bertipe diskrit dari record yang baru. Untuk target yaitu hasil yaitu diterima untuk mendapatkan beasiswa atau ditolak. Tujuan di sini adalah membantu menentukan keputusan dalam penerimaan beasiswa bagi dataset yang terambil dari universitas terbuka. Dalam menentukan penerima beasiswa, ada 4 atribut prediktor yang digunakan. Di sini sudah saya tandai 4 atribut tersebut, yaitu IPK, semester, penghasilan orang tua atau PO, dan jumlah tanggungan orang tua atau JTO. 4 atribut prediktor tersebut merupakan kriteria yang digunakan universitas terbuka dalam menentukan penerima beasiswa. Nah, ini untuk datasetnya. Tabel yang saya buat di bawah ini merupakan 20 sampel data keputusan penentuan penerima beasiswa yang diambil secara acak dari data mahasiswa di universitas terbuka. Data ini nantinya akan digunakan untuk merancang decision tree. Sini seperti yang kita lihat, nah, di sini seperti yang bisa kita lihat ada 20 data. Untuk mahasiswanya dari mahasiswa 1 sampai mahasiswa 20. Untuk semesternya semester 2, semester 4, dan semester 6. Untuk IPK-nya tergolong dari IPK yang sangat bagus, IPK bagus, dan cukup bagus. Untuk PO atau penghasilan orang tua terbagi atas 2 nilainya, yaitu tinggi dan sedang. Untuk jumlah tanggungan orang tua nilainya terbagi atas 2 juga, yaitu cukup dan banyak. Dan untuk hasilnya atau targetnya terbagi atas 2 nilai, yaitu diterima atau ditolak. Berikut kita masuk pada perhitungan. Nah, di sini untuk perhitungan entropi dan gen pada not 1. Nah, tadi seperti yang sudah saya sebutkan di atas, ada 4 atribut, yaitu atribut semester yang memiliki 3 kelas atau 3 nilai, yaitu semester 2, semester 4, dan semester 6. IPK yang memiliki 3 nilai atau kelas, yaitu sangat bagus, bagus, dan cukup bagus. PO atau penghasilan orang tua
dan jumlah tanggungan orang tua. Nah, di sini saya tambahkan untuk kelas rendah 0000 karena untuk kelas rendah tidak ada pada data. Nah, untuk perhitungannya kita bisa langsung lihat di sini. Untuk jumlah kasusnya ada 20. Terus untuk jumlah kasus yang ditolaknya ada 8. Dan untuk jumlah kasus diterimanya ada 12. Sebenarnya jumlah 20 kasus. Begitupun dengan semester ada jumlah kasusnya ada 5. Untuk semester 4 jumlah kasusnya ada 10. Untuk semester 6 jumlah kasusnya ada 5. Jumlah kasus pada semester 2 yang ditolak ada 1, yang diterima ada 4, dan seterusnya. Kita masukkan pada tabel perhitungan sampai pada atribut di bawah. Nah, untuk perhitungan entropi totalnya memakai rumus entropi total sama dengan entropi ditolak ditambah entropi diterima total. Nah, contohnya untuk mencari entropi total ini berarti min 8 per 20 log 8 per 20 ditambah min 12 per 20 log 2 12 per 20 menghasilkan 0,9705. Dan seterusnya kita hitung semua entropinya begitu. Contohnya seperti semester 2 juga begitu. Untuk nilai entropinya 1/5 min 1/5 kali log 2 1/5 ditambah dan seterusnya. Nah, untuk perhitungan gain semester atau gain setiap atribut memakai rumus entropi total dikurang proporsi entropi dari nilai masing-masing atribut. Nah, itu ditambah. Jadi entropi total dikurang. Contohnya untuk atribut semester 2. Berarti 5/20 dikali entropinya. Ditambah 10/20 dikali entropinya. Ditambah 5/20 dikali entropinya. Setelah didapat hasilnya, terus dikurang dengan entropi totalnya, maka menghasilkan 0,19445. Begitu terus untuk perhitungan gain-gain untuk atribut yang lain. Nah, jadi setelah kita melakukan perhitungan entropi dan gainnya, bisa kita lihat di sini. Untuk gain terbesarnya itu ada pada atribut IPK yang memiliki 3 nilai, sangat bagus, bagus, dan cukup bagus. Maka kita buat pohon keputusan atau decision tree untuk note 1. IPK yang terbagi yang memiliki 3 nilai, sangat bagus, cukup bagus, dan bagus. Terus kita lihat lagi datanya untuk sangat bagus di sini. Memiliki nilai pada diterima. Asalnya diterima. Untuk cukup bagus, masuk pada ditolak. Dan untuk bagus sendiri,
karena data masih ada ditolak dan tidak diterima, jadi masih perlu dilakukan perhitungan lagi. Sini ada kesimpulannya, karena atribut IPK yang memiliki yang lebih tinggi, maka IPK adalah menurut akar. Menurut akarnya yang memiliki 3 nilai, sangat bagus, bagus dan cukup bagus dan cukup bagus. IPK sangat bagus yaitu diterima, cukup bagus ditolak, sedangkan IPK bagus ini masih perlu dilakukan perhitungan kembali. Karena masih perlu dilakukan perhitungan kembali, maka kita buat perhitungan entropi dan gain not 1.1. Kita buat kembali tabel seperti di atas. Untuk nilai awalnya itu not akarnya atau gain tertinggi tadi, IPK sangat bagus. Untuk ininya masukin 743. Terus misalnya masukin data baru, jadi IPK sangat bagus. Contohnya kan patokan kita dari IPK sangat bagus. Di semester 2 ini dan seterusnya. Masukin data barunya. Nah, setelah itu kita lakukan perhitungan entropi seperti pada rumus tadi di atas. Setelah kita dapat nilai entropinya, kita mencari nilai gainnya. Sini sudah saya dapat untuk gain semester 0,0024 untuk gain atribut penghasilan orang tua 0,02024 juga, dan untuk gain dari jumlah tanggungan orang tua adalah 0,98523. Setelah itu kita buat keputusan untuk not 1.1. Untuk yang masih kita lakukan perhitungan kembali tadi, kita ganti dengan JTO yang memiliki gain tertinggi dan memiliki nilai 2, yaitu cukup banyak, cukup dan banyak. Untuk cukupnya masuk pada ditolak, dan untuk banyaknya masuk pada diterima. Karena atribut jumlah orang tua, jumlah tanggungan orang tua atau JTO memiliki gain yang lebih tinggi, maka JTO adalah not cabang, not akar, not cabang dari atribut IPK. JTO memiliki 2 nilai, yaitu cukup dan banyak. JTO yang cukup ditolak dan JTO yang banyak diterima. Berikut masuk pada hasil praktik menggunakan aplikasi Orange. Ini untuk tampilan algoritma C4.5-nya. Ini untuk tampilan hasil praktik algoritma C4.5. Saya akan mendemokan cara mempresentasikannya.
Nah, ini untuk tampilan awalnya. Ini untuk data tabelnya. Ini adalah untuk semester, IPK, penghasilan orang tua, jumlah tanggungan orang tua. Ini untuk targetnya. Hasil. Untuk hasil di sini sebagai targetnya. Untuk reviewernya. Nah, bisa kita lihat di sini untuk keputusannya diterima, sangat bagus diterima, yang bagus dan cukup bagus digabung di sini, yaitu jumlah tabungan orang tua diterima, yang banyak diterima, yang cukup ditolak. Untuk yang bagus dan cukup bagus di sini dia pecahkan lagi di bawahnya. Yang sebelumnya di sini dia pecahkan di bawahnya, di mana bagus itu ditolak dan cukup bagus itu diterima. Yang cukup bagus ditolak dan bagus itu diterima. Baik, jadi kesimpulannya, setelah melakukan analisis perencanaan dan implementasi beserta pengujian dalam menerapkan algoritma C45, merancang basis sendiri atau form keputusan untuk menentukan penerima beasiswa pada mahasiswa universitas terbuka, maka dapat didapat kesimpulan bahwa pertama, dari hasil analisa data mahasiswa universitas terbuka, maka ada 4 atribut yang digunakan sebagai atribut prediktor, yaitu semester, IPK, penghasilan orang tua atau PO, dan jumlah tanggungan orang tua atau CTO. Kesimpulan yang kedua, hasil form keputusan penentu penerima beasiswa menghasilkan keputusan bahwa mahasiswa yang diterima sebagai penerima beasiswa adalah mahasiswa yang memiliki IPK bernilai sangat bagus dan IPK bernilai bagus dengan jumlah orang tua yang banyak dan jumlah tanggungan orang tua yang bernilai banyak. Mana IPK bernilai bagus, IPK bernilai sangat bagus itu diterima, dan IPK bernilai bagus dengan jumlah tanggungan orang tua bernilai banyak diterima. Dan kesimpulan terakhir, atau kesimpulan ketiga, hasil decision tree penentu penerima beasiswa menghasilkan keputusan bahwa mahasiswa yang ditolak sebagai penerima beasiswa adalah mahasiswa yang memiliki IPK cukup bagus dan IPK bernilai bagus dengan jumlah tanggungan orang tua yang bernilai cukup. Baik, itu tadi presentasi dari mini penelitian saya mengenai algoritma C4.5 sebagai penentu penerima beasiswa pada mahasiswa universitas terbuka. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dan atau presentasi ini kurang sempurna. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Terima kasih Aldo presentasinya. Jadi studi kasusnya tentang penerima beasiswa mahasiswa ya. Ya Pak. Targetnya juga jelas, targetnya itu si mahasiswa
diterima atau ditolak ya. Iya, Pak. Ini juga bisa jadi bahan teman-teman ngambil skripsi ya. Cuman kalau skripsi si kriterianya itu harus ada pendukung. Kenapa kita pakai variabel semester, PK, penghasilan orang tua, jumlah tanggungan. Nah, kenapa kita pakai kriteria itu harus diperjelas kalau ngambil di skripsi. Bagus Aldo. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Selanjutnya Ahmad Baharu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi semua. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil dari penelitian ini yang saya buat dengan berjudul menentukan sentroid dan nilai mahasiswa menggunakan algoritma Cummins. Kita langsung saja masuk ke pembahasan. Jadi target dari pembahasan ini yaitu mencari hasil rata sentroidnya. Lalu tujuannya itu untuk mendapatkan nilai rata dari gabungan nilai UTS dan UAS. Lalu yang ketiga, data mining yang digunakan itu clustering, dan algoritma yang digunakan itu Cummins. Jadi algoritma Cummins itu adalah salah satu algoritma analisis cluster yang paling umum digunakan. Inefisiensi yang digunakan Cummins untuk menangani data yang lebih besar harus diperhatikan. Seiring dengan set data yang diproses menjadi lebih besar, pendekatan host berbasis CPU tunggal tidak berdaya. Selanjutnya itu ada dataset. Tabel di bawah ini merupakan 10 data nilai UTS dan UAS mahasiswa di salah satu universitas. Data ini yang nantinya akan kita cari rata sentroid. Di sini ada 10 nilai dari mahasiswa tersebut. Ada nilai UTS dengan 40% dan nilai UAS itu 60%. Selanjutnya itu ditentukan, saya sudah menentukan deltanya itu 0,1, terus membagi menjadi 3 kelas nilai C, B, dan A. Tentukan sentroid masing-masing kelas, tentukan nilai masing-masing mahasiswa. Perhitungannya seperti ini. Yang pertama itu kita menjumlahkan nilai UTS dan UAS itu terlebih dahulu. Caranya itu untuk menjumlahnya seperti ini, 60% dikali 40% ditambah 81 dikali 60%. Dan hasilnya itu 60 kali 40% itu 24 ditambah 81 dikali 60% itu 48,6 dan ini ditambah aja jadi 72,6 sama di nilai yang berikutnya itu kan 59 dan 91. Jadi 59 dikali 40% ditambah 91 kali 60% hasilnya itu 78,2. Dan selanjutnya seperti cara yang di awal tadi dan dijumlahkan semua nilai. Dan setelah kalau sudah mendapatkan nilainya, lalu masukkan di tabel baru, yaitu tabel nilai UTS 40% ditambah nilai UAS 60%, kita taruh di sini. Selanjutnya itu kita menentukan nilai max dan minnya. Minimalnya itu 45,2 dan maksimalnya itu 92. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari nilai yang sudah kita jumlahkan tadi. Kita ambil dari sini nilai max dan minnya. Selanjutnya itu menentukan toleransi error. Toleransi error ini rumusnya berarti delta dikali nilai max dikurang nilai min sama dengan hasilnya. Jadi toleransi errornya itu yang sudah saya tentukan itu tadi kan 0,1 dikali nilai max-nya 92, nilai minnya 45,2, 92 dikurang 45,2.
Jadi 0,1 dikali 92 dikurang 45,2 sama dengan 4,68. Dan ini nantinya yang menentukan hasil dari rata sentroidnya itu sudah memenuhi atau belum. Selanjutnya itu kita menentukan C1, C2, dan C3-nya dengan menggunakan rumus CI sama dengan nilai minimal ditambah I dikurang 1 dikali max dikurang min dibagi N ditambah max dikurang min dibagi 2 kali N. Kita menentukan yang pertama itu C1. C1 sama dengan 45,2 dan ini adalah nilai minnya ditambah 1 ini dapat dari mana? Satu ini kita dapat dari tergantung kita menentukan centroidnya. Kan kita menentukan yang pertama itu centroid 1, jadi kita taruh angka 1. Jadi 1 dikurang 1 dikali 92 dikurang 45,2 dibagi 3. Ditambah 92 dikurang 45,2 dibagi 2 kali 3. Mendapatkan hasil 45,2 ditambah 0 ditambah 7,8 dan hasilnya itu 53. Dan ini yang nantinya akan menjadi centroid 1. Dan centroid kedua sama seperti caranya, seperti centroid 1, itu 45,2 ditambah 2. Nah, bedanya itu di sini. Ini 2 dapat dari centroid kedua. Jadi 2 dikurang 1 dikali 92 dikurang 45,2 dibagi 3. Ditambah 92 dikurang 45,2 dibagi 2 kali 3. Hasilnya itu 45,2. 4 ditambah 15,6 ditambah 7,8 dan mendapatkan hasil 68,6. Dan ini yang nantinya akan menjadi centroid kedua. Selanjutnya centroid ketiga sama 45,2 ditambah 3 dikurang 1 ditambah 92 dikurang 45,2 dibagi 3 lalu ditambah 92 dikurang 45,2 dibagi 2 kali 3 dan mendapatkan hasil 45,2 tambah 31,2 ditambah 7,8 dan centroid tiganya itu mendapatkan hasil 84,2. Setelah kita tentukan centroid masing-masing, kita membuat tabel iterasi yang pertama. Data ini kita masukkan yang sudah dijumlahkan tadi. Lalu kita masukkan centroid yang tadi sudah kita hitung di sini. Centroid yang pertama itu 53, yang kedua itu 68,6, dan centroid yang ketiga 84,2. Dan di sini kita cari nilai yang nantinya kita tentukan dia masuk kelas A, B, atau C. Yang pertama itu caranya 72,6 dikurang 53, hasilnya itu 19,6. Lalu kita kurangi lagi 72,6 dikurang centroid yang kedua yaitu 68,6 hasilnya 4. Lalu 72,6 dikurang 84,2 hasilnya itu 16,6. Dan sama data yang kedua sampai seterusnya itu sama. Kita kurangi semua centroid yang sudah ada di sini. Itu 78,2 berarti dikurang 53 hasilnya 25,6. 78,2 dikurang 68,6 hasilnya 9,6. 78,2 dikurang 84,2 itu hasilnya 6 dan seterusnya sampai data ke-10. Setelah kita mendapatkan hasil dari pengurangan tadi, kita tentukan kelasnya. Nah, bagaimana sih cara tentukan kelasnya? Jadi cara tentukan kelasnya itu kita ambil dari nilai yang paling terkecil. Berarti kan di sini yang paling terkecil di nilai pertama itu berarti 4. Nah, dia masuk ke kelas B.
kita tulis kelas B di sini. Lalu data yang kedua juga sama, cari data yang terkecil, yaitu ada di klaster ketiga, yaitu berarti dia masuk ke kelas C. Dan seterusnya sampai data ke 10. Setelah kita tentukan kelasnya dan nilainya tadi, kita membuat tabel untuk menghitung rata dan sentroidnya. Yaitu pertama kita menghitung ratanya. Cara menghitungnya itu kita lihat tabel yang atas tadi, ada berapa kelas A, B, dan C. Di sini ada 3 kelas A, berarti kita jumlahkan 45,2 ditambah 46,6 ditambah 46,6 dibagi keseluruhan, dibagi kelas A. Berarti kan kelas A ada 3, berarti dibagi 3. Dan mendapatkan ratanya itu 46,13. Dan sama yang B juga, kita tambahkan nilai data di kelas B, yaitu ada 2, berarti 72,6 ditambah 65,8 dibagi 2. Hasilnya itu 69,2. Dan selanjutnya itu rata di kelas C, dia ada 5 kelas, berarti 78,2 ditambah 92 ditambah 86,6 ditambah 91 ditambah 84 dibagi 5. Dan itu mendapatkan hasil 86,36. Selanjutnya itu kita masukkan sentroid yang tadi. Sentroid itu kan berarti kan 53, 68, 68,6 sama 84,2. Kita masukkan di sini sentroidnya. Selanjutnya itu kita kurangkan rata dikurang sentroid. 46,13 dikurang 53 itu 6,87. 69,2 dikurang 68,6 itu 0,4. 86,36 dikurang 84,2 itu 2,16. Dan hasil ini kita jumlahkan, yang itu mendapatkan hasil 9,43. Dan hasil ini dia melewati dari toleransi error yang sudah kita tentukan tadi. Toleransi error itu kan 4,68. Nah, ini sedangkan ini hasilnya 9,43. Berarti kita harus masuk ke iterasi kedua. Dan selanjutnya kita membuat iterasi kedua. Dan rata ini menjadi sentroid baru untuk tabel yang kedua. Caranya sama seperti tadi. Data yang pertama itu kan 72,6, berarti 72,6 dikurang 46,13, hasilnya 76,47. 72,6 dikurang 69,2 itu hasilnya 3,4. 72,6 dikurang 86,36 hasilnya 13,76. Dan ini sama seperti perhitungan yang iterasi pertama, tetapi hanya berbeda di cluster sentroidnya berbeda. Dan itu kita hitung sampai data ke 10 juga. Dan tentukan kelasnya juga sama seperti tadi. Ambil dari nilai yang terkecil. Berarti kan 3,4 nilai terkecil dia masuk ke kelas B. Dan seterusnya. Selanjutnya itu kita membuat tabel menghitung rata dan sentroid kembali. Jadi ratanya itu kita hitung sama seperti tadi, berarti kelas A ini ada 3 juga. 45,2 ditambah 46,6 ditambah 46,6 dibagi 3. Hasilnya itu 46,13. Dan kelas B itu mendapatkan 69,2 dan kelas C mendapatkan ratanya 86,36. Dan ini kita kurangi rata dikurang sentroid, berarti hasilnya 0. Nah, ini berarti tidak melebihi toleransi error yang sudah kita buat tadi. Jadi perhitungannya cukup sampai di iterasi kedua ini. Nah, selanjutnya itu hasil praktik menggunakan aplikasi Orange.
Dan ini adalah tampilan algoritma kami menggunakan aplikasi Orange seperti ini. Dia ada file, ada data table, ada comments, ada data table lagi. Di data table yang ini tuh untuk melihat hasil dengan bentuk data table. Dan yang bawah ini melihat hasilnya scatter plot. Dan ini contoh dari hasil tampilan scatter plotnya seperti ini. Hasilnya C1, C3, C2, C1, 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 C1. Dan ini hasil dari table. Jadi kesimpulan setelah melakukan perhitungan dengan menggunakan kami ini untuk menentukan centroid dan nilai masing-masing mahasiswa dapat disimpulkan saya mendapatkan toleransi error 4,8. Lalu hasil dari data di atas pada iterasi pertama itu mendapatkan centroid 1 sampai 3 itu yang pertama itu yang A centroid 1 mendapatkan 53, centroid 2 dapat 68,6, centroid 3 84,2. Dan hasil dari centroid ini yaitu melebihi dari rata centroidnya. Dia melebihi dari toleransi error. Lalu hasil dari data di atas pada iterasi kedua mendapatkan hasil centroidnya itu 86,36, yang kedua itu 69,24, yang ketiga 6,13. Dan hasil rata centroidnya tidak melebihi toleransi error. Lalu saya mendapatkan kelas berdasarkan nilai, yaitu kelas A ada 3 nilai, kelas B ada 2 nilai, dan kelas C ada 5 nilai. Cukup sekian dari presentasi penelitian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus, baru. Jadi studi kasusnya tentang nilai mahasiswa ya, yang Iya, nilai Pak. 40% nilai UTS sama 60% nilai UAS. Bisa jadi nentuin siswanya dapat nilai A, B, atau C. Kak Min juga bisa digunakan pada studi kasus lain ya. Contohnya itu misalnya buat membagi dua data masyarakat, misalnya masyarakat yang berpenghasilan cukup, masyarakat berpenghasilan rendah, itu juga bisa pakai Kak Min ya. Cuman datanya itu kita harus ambil dari Badan Statistik Nasional. Oke, makasih Aman Baru. Udah, baru udah. Apa lagi? Nana udah siap? Oke, silahkan presentasikan. Apa sudah kelihatan, Pak? Ya, udah muncul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah atau final project dengan judul menentukan klaster dan nilai mahasiswa menggunakan algoritma Cummins. Pendahuluannya, latar belakang teknologi yang semakin maju berpengaruh besar dalam berbagai segi kehidupan manusia. Seluruh kegiatan yang dilakukan mengandung
berbagai macam informasi, sehingga jumlah informasi akan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Peningkatan informasi tersebut harus diikuti dengan penyimpanan yang baik. Tentunya, informasi tersebut dapat disimpan dalam sebuah database. Kumpulan berbagai informasi tersebut sebagai dataset. Namun, tanpa adanya pengorganisasian dokumen secara berkala mengakibatkan penumpukan dan menyebabkan proses pencarian menjadi sulit dan membutuhkan waktu lama. Bahkan ketika mencari dokumen yang memiliki tema yang sama akan membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak efisien. Salah satu cara untuk menyelesaikannya adalah menggunakan teknik clustering dengan mengelompokkan dokumen yang memiliki tingkat kesamaan menjadi satu kelompok. Alasan menggunakan teknik clustering adalah sesuai dengan tujuan dari analisis cluster, yaitu untuk mengelompokkan data berdasarkan tingkat kesamaan pada data sehingga akan lebih mudah dalam melakukan analisis pada suatu kasus. Analisis cluster menurut Underberg dalam tulisan Mukti 2012 adalah suatu analisis statistik multivariat yang bertujuan untuk mengetahui struktur data dengan menempatkan kesamaan objek observasi ke dalam satu kelompok, sehingga dapat dibedakan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, atau dengan cara memisahkan kasus atau objek ke dalam beberapa kelompok yang mempunyai sifat berbeda antar kelompok yang satu dengan yang lainnya. Ada banyak metode clustering, di antaranya single linked clustering, complete linked clustering, group effect agglomerative clustering, serta K-means menurut McQueen 1967 dan K-means. Berdasarkan metode tersebut, metode yang sering digunakan adalah K-means. Karena kelebihan dari metode ini yang dikembangkan oleh McQueen ini yaitu mampu mengelompokkan dokumen dalam jumlah yang besar dengan waktu komputasi yang cepat. Prinsip dari metode ini adalah mempartiasi suatu koleksi dokumen menjadi beberapa klaster dan menentukan centroid atau titik awal secara acak. Tetapi metode K-means ini memiliki kelemahan, yaitu sensitif terhadap outlier. Selanjutnya ada pembahasannya. Yang pertama, implementasi dari K-means sendiri. K-means merupakan salah satu algoritma yang bersifat unsupervised learning. K-means memiliki fungsi untuk mengelompokkan data ke dalam data cluster. Algoritma ini dapat menerima data tanpa ada label kategori. K-means clustering algoritma juga merupakan metode non-hierarki. Metode clustering algoritma adalah mengelompokkan beberapa data ke dalam kelompok yang menjelaskan data dalam satu kelompok memiliki karakteristik yang sama dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan data yang ada di kelompok lain. Cluster sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana unit-unit populasi dipilih secara acak dari kelompok yang sudah ada disebut cluster. Nah, dari clustering ini atau clusterisasi adalah salah satu masalah yang menggunakan teknik unsupervised learning. K-means clustering adalah suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan unsupervised learning dan menggunakan metode yang mengelompokkan data berbagai partisi. K-means juga memiliki objektif yaitu meminimalisasi objek function yang telah diatur pada proses clusterisasi. Dengan cara minimalisasi variasi antar satu cluster dengan maksimalisasi variasi dengan data cluster lainnya. K-means clustering merupakan metode algoritma dasar yang ditetapkan sebagai berikut. Menentukan jumlah cluster, lalu secara acak mendistribusikan data cluster, lalu menghitung rata-rata dari data yang ada di cluster, dan menggunakan angka baris hingga kembali sesuai nilai
threshold, lalu menghitung jarak antara data dan nilai centroid Camille clustering. Lalu distance space dapat diimplementasikan untuk menghitung jarak data dan centroid. Contohnya menghitung jarak yang sering digunakan adalah Manhattan atau speed of distance. Selanjutnya ada implementasi Camille pada data nilai mahasiswa. Di sini ada kasus diberikan data nilai mentah seperti tampak pada tabel 1. Lalu ditentukan data 0,1 serta diinginkan untuk membagi menjadi 3 klaster. Di sini keinginannya untuk menjadi 3 klaster itu klaster pintar, sedang, dan kurang. Lalu menentukan centroid masing-masing dari klaster. Lalu menentukan nilai masing-masing dari mahasiswa. Tabel 1 atau tabel data mentah. Di sini ada kurang lebih 15 data mahasiswa. Lalu ada nilai-nilai dari UTS, tugas, dan UAS. UTS 30%, tugas 30%, dan UAS 40%. Lalu ada jumlah dari total setiap nilai-nilai dari mahasiswa. Dari tabel ini didapatkan data dari kecil ke terbesar. Yang terkecil 53,7, sedangkan yang terbesar 90,7. Setelah mendapatkan data, maka perlu menentukan jumlah klaster yang akan bentuk. Adapun klaster yang akan bentuk antara lain klaster 1 dengan kode C1 sama dengan pintar, klaster 2 dengan kode C2 sama dengan sedang, klaster 3 sama dengan C3 sama dengan kurang. Maka C1 sama dengan minimal ditambah I min 1 dikali max diambil min dibagi N ditambah max diambil min dibagi 2 kali N. Toleransi errornya di sini 0,1 dikali 90,7 diambil 57,7 sama dengan 2,7. Nah, di sini dari nilai paling bawah 57,7 atau C3 sama dengan 53,7 ditambah 1 min 1 dikali 90,7 diambil 57,7 bagi 3 ditambah 90,7 diambil 57,7 dibagi 2 kali 3. C3 sama dengan 53,7 ditambah 0 ditambah 6,16 lalu hasilnya 59,86. Selanjutnya ada C2. C2 53,7 ditambah 2 min 1 dikali 90,7 diambil 53,7. Maksimal diambil minimal dibagi 3. Ditambah 90,7 diambil 53,7 dibagi 2 kali 3 atau 6. Lalu hasilnya adalah 72,19. Sedangkan C1 adalah hasilnya 84,52. Dari data berikut ini dia didapatkan tabel 2 atau tabel pencarian klaster discrete iterasi yang pertama. Dari data yang didapat di awal dimasukkan ke sini semuanya. Lalu dari data kurang 59,86, sedang 72,19, sedangkan filter 84,52. Cara menghitungnya adalah 83,7 diambil 59,86, maka hasilnya 23,84. Selanjutnya 83,7 diambil 72,19, didapatkan 11,51. Lalu 84,52 diambil 87,7 sama dengan 0,82. Nah, dari data yang didapatkan, maka nilai yang paling mendekati atau nilai yang paling kecil ada di kelompok pintar. Maka data yang pertama tergolong ke klaster pintar. Begitu pun dengan yang sedang. Yang sedang 75,5 apabila diambil oleh yang kurang, maka hasilnya 15,64. Lalu dikurang
dengan kelompok sedang 72,19, maka hasilnya 3,31. Dan sedangkan diambil yang pintar, maka hasilnya 9,2. Nah, di sini dari data yang ketiga ini, atau data 75,5, didapatkan nilai yang paling terkecil adalah nilai yang sedang. Maka 75,5 termasuk ke dalam klaster yang sedang. Begitu juga sama dengan yang kurang. Data 56,6, di sini yang paling terkecil adalah data yang kurang. Maka 56,6 dipastikan memasuki klaster kurang. Tabel 3 atau tabel perhitungan rata pada kelas pertama. Di sini klasternya dimasukin kurang, sedang, dan pintar. Lalu ratanya dimasukin 57,36, 72,225, 86,26. Mohon maaf, di sini ada kesalahan. Ratanya iterasi pertama kurang 59,86. Lalu yang sedang 72,19. Lalu yang pintar 84,52. Biasanya saya sudah enggak, mohon maaf, ini benar. Jadi yang rata ini adalah kurang, saya disatuin 56,6 ditambah 63,2 ditambah 53,7 ditambah 54,7 lalu tambah 58 tambah 58. Hasilnya dibagi kurangnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hasil yang kurang dibagi 6 sama dengan 57,36. Begitu juga dengan sedang. Yang sedang semua data disatuin, dijumlahin, lalu dibagi dengan 1, 2, 3, 4. Dibagi 4 maka hasilnya 72,225. Selanjutnya yang pintar sama. Data yang pintar disatuin, lalu dijumlahin, dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 5 maka hasilnya 86,26. Sedangkan sentralnya adalah data dari yang di sini. 57,36, 72,225, lalu 86,26. Maka biasanya tadi yang pertama, maka di sini hasilnya 57,36 diambil 59,86, sisa 2,5. Lalu 72,225 diambil 72,19, sisa 0,035. 86,26 diambil 84,52. Maka hasilnya 2,14. Jumlahnya 4,675. Dan di sini 4,675 melebihi batas error yaitu 3,75. Maka dibuatlah tabel keempat atau pencarian kelas discrete iterasi kedua. Di sini memasukkan lagi nilai-nilai dari data yang tadi dihasilkan, tetapi terdapat perbedaan, yaitu di sini data yang di sini dipindahkan ke kurang, jadi sudah tidak lagi 59,86, 72,19 atau 84,52. Di sini datanya adalah kurang 57,36, sedang 72,225, pintar 86,26. Penjumlahan sama seperti sebelumnya, yaitu data dikurang dari klaster tersebut, maka dihasilkan dari klaster pintar, sedang, atau kurang. Selanjutnya ada tabel 5.
yaitu perhitungan dari rata audit iterasi kedua. Di sini ratanya ini sudah dijumlahin semuanya, maka hasilnya sama. Yang cluster kurang semuanya dijumlahin, lalu dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, bagi 6, maka hasilnya 57,36. Begitu juga dengan sedang dan pintar. Sedangkan proyeknya sesuai sama yang di sini 57,36, 72,25, dan 86,26. Maka dihasilkan di sini adalah 0. Karena 57 ambil 36 sama dengan 0, 72,225 sama dengan 0, 86,26 dan 86,26 sama dengan 0. Di sini 0, di sini error 3,9 melebihi 0. Lalu implementasi Cummins pada orange. Widget Cummins menerapkan algoritma Cummins clustering ke data dan mengeluarkan dataset baru, di mana index cluster digunakan sebagai atribut kelas. Atribut kelas yang original jika ada dipindahkan ke atribut meta. Skor hasil pengelompokan untuk berbagai data juga ditampilkan di widget Cummins. Berikut gambarnya. Biasanya saya akan mendemonstrasikan menggunakan aplikasi Orange. Nah, biasanya saya memasukkan file yang sesuai sama nilai yang didapat tadi. Data tabelnya terdapat nilai-nilai data yang tadi telah didapatkan. Lalu untuk widget Cummins sendiri saya ini menggunakan scatter plot, didapatkan hasil C2, C3, dan C1 sesuai sama yang tadi didapatkan. Cluster C1 ini sama dengan pintar, C3 sama dengan kurang, sedangkan C2 sama dengan sedang. Kesimpulannya adalah clustering algoritma Cummins memiliki tujuan untuk meminimalisasikan fungsi objektif yang telah diset dalam proses clustering. Tujuan itu dilakukan dengan cara meminimalkan variasi data yang ada di dalam cluster dan memaksimalkan variasi data yang ada di cluster lainnya. Karakteristik dari Cummins cluster adalah cepat dalam proses clustering, sensitif terhadap nilai sentroid. Hasil dari Cummins selalu berubah-ubah, dikarenakan tidak unik, sulit meraih global optimum. Sedangkan kekurangannya adalah cluster model berbeda ditemukan, sulit untuk memilih jumlah cluster yang tepat, lalu overlapping, dan bisa kegagalan dalam convert. Sedangkan data yang didapatkan 3 cluster pada mahasiswa, yaitu cluster pintar, sedang, dan kurang. Didapatkan nilai rata-rata mahasiswa berdasarkan cluster. Didapatkan data nilai dari mahasiswa. Caranya, pada penelitian ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, peneliti perlu memberikan saran untuk penelitian lebih lanjut agar lebih baik lagi. Sarannya yaitu yang pertama, perlu dilakukan proses penggalian variasi variabel data agar hasil clustering yang dihasilkan dapat lebih maksimal. 2. Supaya mendapatkan data yang lebih baik, maka harus dilakukan proses reprocessing supaya tidak terdapat data yang ambigu atau data valid atau data yang tidak valid yang dapat mengakibatkan hasil tidak maksimal. Yang ketiga, percobaan dengan algoritma lain dapat digunakan untuk melihat hubungan antara prestasi akademik mahasiswa dan jumlah kunjungan mahasiswa atau nilai mahasiswanya. Selanjutnya ada daftar pustaka.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan atau kekurangan dari penyampaiannya. Terima kasih. Bagus ya. Jadi itu studi kasusnya membagi kategori mahasiswa yang jadi 3 kategori. Kategori kurang, sedang, sama pintar ya. Ya, Pak. Ambil dari variabel nilai tugas, nilai UTS, sama nilai UAS ya. Iya, betul. Ya. Itu bagus tuh, jadi bisa buat latihan nulis paper kan tadi udah bagus. Udah ada latar belakang, terus landasan teori ya, kesimpulan saran. Contoh penulisan paper emang kayak gitu. Oke, yang terakhir haba, ada haba. Haba udah siap belum, Haba? Oke, silakan dipresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan untuk menganalisis pada penjualan retail elektronik menggunakan aturan asosiatif. Dimulai dari abstrak terlebih dahulu. Perkiraan cuaca saat ini telah menjadi suatu hal yang dibutuhkan bagi banyak orang di dunia. Dalam memprediksi hujan, pengolahan data cuaca merupakan hal yang penting. Namun, permasalahannya data cuaca yang semakin hari semakin bertambah menyebabkan penumpukan data, sehingga pengolahan data tersebut perlu penanganan lebih lanjut. Oleh karena itu, pemanfaatan data mining digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Association rule mining adalah salah satu metode mining yang dapat mengidentifikasi hubungan kesamaan antara item. Pada tugas akhir ini, atau final project ini, mencoba untuk menerapkan association rule mining dengan harapan aturan-aturan asosiatif yang dihasilkan dapat menjadi acuan dalam memperkirakan cuaca, tapi bukan cuaca yang pada saat ini kita analisis, tapi adalah sebuah elektronik. Gitu. Association rule mining adalah salah satu metode data mining yang dapat mengidentifikasi hubungan kesamaan antara item. Dalam metode ini dibutuhkan algoritma untuk mencari kandidat aturan asosiatif. Salah satu algoritma yang biasa dipakai adalah algoritma a priori. Association rule mining adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item. Dikenal juga salah satu teknik data mining yang menjadi dasar dari salah satu teknik data mining lainnya. Secara khusus, salah satu tahap analisis asosiasi yang menarik perhatian banyak peneliti untuk menghasilkan algoritma yang efisien, yaitu analisis pola frekuensi tinggi, frequency pattern mining. Secara umum, association rule mempunyai bentuk LHS, RHS, di mana LHS dan RHS tersebut adalah himpunan item jika dan maka jika. Dalam transaksi, maka item-item tersebut dalam RHS juga terdapat dalam transaksi. Aturan asosiasi biasanya dinyatakan dalam bentuk A, D, atau X dan Y. Jika A, maka B. Jika dan B, maka C. Support di sini, ini sebenarnya nggak harus 10% ya, tapi di sini disebutkan 10%, dan nilai confidence-nya itu 50%. Sebelum masuki association rule, kita harus mengenal atau mengidentifikasi apa itu support dan confidence. Support dari suatu association rule adalah presentasi kombinasi item tersebut dalam database, di mana jika mempunyai item A dan item B, maka support adalah proporsi dari transaksi dalam database yang mengandung A dan B. Rumus untuk menghitung nilai support dari item tersebut adalah sebagai berikut. Ya, nanti saya akan ini. Jadi ada notasinya di sini, cuman nggak saya pindah ke sini. Notasinya itu adalah support sama dengan nilai transaksi bukan nilai transaksi. Jadi semua item yang ada di A dan B lalu dibagi seluruh transaksi yang ada di A dan B. Gitu. Misalkan transaksinya itu ada 8, berarti A dan B, A plus B dibagi 8. Confidence dari association rule adalah ukuran ketepatan suatu rule atau aturan, yaitu presentasi transaksi dalam database yang mengandung A dan mengandung B.
Dengan adanya confidence, kita dapat mengukur kuatnya hubungan antar item dalam association rule. Juga sama, confidence itu ada di bawah rumusannya. Jadi dan algoritma probability adalah langkah untuk memproses penemukan frequent item set dengan melakukan iterasi pada data, di mana item set adalah himpunan item-item yang berada di dalam himpunan yang diolah oleh sistem. Sedangkan frequency item set menunjukkan item set yang memiliki frekuensi kemunculan lebih dari nilai minimum yang telah ditentukan. Dinotasikan dalam bentuk seperti ini. Saya nggak ngerti nih. Ini mungkin item set ya, mungkin item set seperti ini. Notasinya seperti ini. Pada iterasi K, semua item set yang ditentukan yang memiliki K item disebut dengan K item set. Oke, langsung ke pembahasan utamanya. Ya, biar lebih mungkin bisa lebih mengerti juga. Jadi, menganalisis case yang pertama itu adalah menganalisis penjualan retail elektronik menggunakan atoren asosiatif. Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam peletakan item secara berdampingan. Dalam prosesnya, algoritma ini menggunakan dua parameter, yaitu nilai penunjang atau support dan nilai kepastian atau confidence. Jadi, untuk menerapkan algoritma ini atau algoritma aturan asosiatif ini, algoritma ini menggunakan aturan asosiatif ini, kita harus menggunakan dua parameter, yaitu nilai support dan nilai confidence. Langkah yang pertama, diketahui misalnya data transaksi sebagai berikut. Nomor notanya itu 1-8, itu ada iPhone, Samsung, dan Xiaomi. Di mana pada transaksi pertama itu ada 3 buah item set, ada 3 buah item dalam satu set, yaitu 3 buah item set. Di mana di transaksi pertama itu ada iPhone, Samsung, dan Xiaomi, dan transaksi kedua adalah iPhone, Samsung, transaksi ketiga ada iPhone, Xiaomi, dan transaksi keempat ada susu roti deh tuh. Sorry, ini saya lupa ganti. Ini ada Xiaomi. Asus. iPhone. Dan Xiaomi, iPhone, oke lanjut, sorry. Permasalahan, carilah kombinasi barang yang dimaksud. Inputnya adalah nomor nota dan barang. Dengan format transaksi dalam database transaksional sebagai berikut. Ada iPhone, Samsung, Xiaomi, yang itu diurutkan berdasarkan transaksi yang pertama sampai ke akhir. Gitu. Format tabular transaksi, di mana di sini kita analisis terlebih dahulu, di mana transaksi iPhone itu ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 transaksi. Dari 8 transaksi, kemudian ada Samsung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 transaksi, Xiaomi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 transaksi, kemudian ada Asus juga, ada Asus sebanyak 3 transaksi yang penjualannya. Di sini saya menentukan untuk minimum supportnya itu sebanyak 40% dan minimum confidence itu 50%, di mana item set daripada iPhone itu sejumlah 5 dengan tingkat supportnya itu sebanyak 63%. Dan item Samsung itu sebanyak 6 dengan tingkat confidence supportnya itu adalah 75%. Di mana kita mendapatkan nilai daripada support ini. Yang pertama kita harus
Ketentuannya itu adalah 40%. Untuk mencari nilai support itu sendiri, saya menerapkan 40% nilai supportnya, dan minimum confidence-nya itu sebesar 60%, sorry, bukan 50%, 60%. Jika pada item set 1 ini terdapat kurang dari minimum supportnya, maka kita anulir terlebih dahulu, atau kita seleksi terlebih dahulu, atau kita buang lah. Di sini ada satu buah item set yang memiliki nilai support di bawah daripada nilai minimum support itu sendiri, yaitu sebesar 40%, yaitu item Asus. Jadi kita harus buang terlebih dahulu. Setelah kita buang, misalkan D adalah himpunan transaksi di mana masing-masing transaksi T dan D merepresentasikan himpunan items yang berada dalam level I. Misalkan kita memiliki item A nih, item A dan himpunan item B, misal Samsung, maka aturan asosiasinya adalah sebagai berikut. Jika A, maka P. Jika Samsung, jika seandainya kita beli iPhone, maka kita kemungkinan besar pembeli itu akan juga membeli Samsung, gitu. Ketentuannya adalah sebagai berikut. Penting tidaknya sebuah aturan asosiatif dapat diketahui dari dua parameter, yaitu support dan confidence. Sudah kita bahas sebelumnya. Untuk menerapkan aturan asosiatif itu, kita harus menggunakan dua parameter untuk dapat kita gunakan di aturan asosiatif ini, yaitu nilai support dan nilai confidence. Support atau nilai penunjang, yaitu presentase kombinasi item tersebut dalam database. Confidence atau nilai kepastian, yaitu kuatnya hubungan antara item dalam aturan asosiatif. Aturan yang akan diambil adalah aturan yang memiliki support dan atau confidence yang tinggi. Aturan yang kuat adalah aturan yang melebihi kriteria support atau confidence minimum. Misalnya, seorang analis menginginkan aturan supportnya itu sekitar 40%. Dan confidence lebih dari 60%. Nah, maka kesimpulannya adalah analis ini akan mengidentifikasi item-item apa saja yang memiliki nilai support dan confidence itu lebih daripada ketentuan nilai minimum yang sudah ditentukan. Setelah kita itu sudah menyeleksi di item set yang pertama, kita masuk ke item set yang kedua. Di mana setelah kita seleksi ini, setelah kita hitung support nilai support dari item set yang pertama, kita masuk ke item set yang kedua. Terus kita hitung kembali jumlah transaksi mengandung A dan B, kemudian dibagi total transaksinya. Keterangan. Seharusnya item Asus tidak dimasukin karena tidak memenuhi ketentuan minimum support yang sudah kita tentukan sebelumnya. Di sini ada iPhone, Samsung, nilai supportnya itu 50%. Kemudian ada iPhone, Xiaomi. Jadi setelah kita menentukan item set yang di atas ini, kita membagi atau mengkombinasi antara beberapa item dalam satu item. Misalkan yang item set yang pertama di dua item set, yang C2 ini adalah dua item set. Setelah kita masuk ke dua item set, kalau seandainya si iPhone ini diklasifikasikan dalam satu item set di C2 ini, itu dibagi dengan total transaksinya. Jadi iPhone, Samsung, iPhone, Xiaomi, iPhone, Asus. Nah, kita anulir terlebih dahulu nih iPhone dan Asus ini. Kenapa? Karena nilai daripada support yang sebelum ditentukan, nilai item setnya itu sekitar 38% yang sudah kita seleksi terlebih dahulu. Karena nilai ketentuan daripada nilai supportnya sebelumnya adalah 40%. Jadi sudah kita anulir terlebih dahulu daripada item Asus ini. Halo? Oh iya. Kita bisa lihat di sini, jika seandainya iPhone dan Samsung ini kita kombinasikan, dia akan
Jadi gini kesimpulannya, ada 2 buah item set yang memiliki nilai di atas nilai minimum yang sudah ditentukan, yaitu iPhone Samsung dan Samsung Xiaomi. Itu sebesar 50%. Sedangkan nilai support yang sudah ditentukannya itu minimal adalah 40%. Jadi di atas daripada nilai minimum. Berarti masuk lolos seleksi. Kemudian masuk ke nilai confidence. Kita hitung lagi. Jadi kalau seandainya kita buat lagi nih iPhone, Samsung, Xiaomi, itu dibagi lagi. Kalau seandainya jumlah transaksi A dan B-nya, yaitu transaksi iPhone, Samsung, Xiaomi itu dibagi dengan 8, kan itu kan 1 ya. Nah 1 ini itu aduh kok saya lupa ya. Itu hanya mendapatkan sekitar 13%. Maka kita seleksi terlebih dahulu untuk masuk ke tahapan ke item set yang memiliki kombinasi 3 item. Kemudian pembentukan aturan asosiatif dengan hasil sebagai berikut. Nah, jika membeli iPhone maka membeli Samsung. Nah, acuannya adalah di iPhone-nya. iPhone itu ada berapa? iPhone itu memiliki transaksi sebanyak 5 kali. Jadi kalau seandainya kita ada 2 buah item nih, transaksi kita acuannya adalah pada yang pertama. Kalau iPhone itu ada 5 kali, sedangkan Samsung itu ada 6. Jika seandainya kita membeli iPhone, maka membeli Samsung dengan tingkat nilai confidence itu sebesar 80%, support dan confidence-nya itu 0,4. Jika membeli Samsung, maka membeli Xiaomi. Nah, ini ketentuan-ketentuan ini sudah di atas nilai minimum ketentuan yang sudah kita tentukan sebelumnya. Dan ini akan kita praktikkan menggunakan aplikasi Orange. Pertama, kita inputkan terlebih dahulu data dengan widget-widget sebagai berikut. Yang pertama, kita inputkan terlebih dahulu file, di mana di dalam file itu ada data table, frequency item set, association rule, dan data table. Dan association rule ini adalah sebuah plugin yang ada di plugin yang belum keinstall di Orange. Kita install terlebih dahulu dengan option, kemudian add once, kemudian kita install. Setelah itu kita masuk ke masuk ke associate dengan widget frequent item set dan association rules yang sudah kita inputkan. Setelah itu kita masukkan file CSV-nya. Di sini saya akan menggunakan file CSV sebagai berikut. Setelah itu kita analisis. Ini untuk menentukan nilai minimum dan nilai maksimum dari sebuah dari sebuah aturan association rule di aplikasi Orange. Di sini terdapat 12 rules. Jika seandainya nilai minimum supportnya itu sebesar 15%, tapi karena di sini tentuannya adalah 40%, maka saya akan memberikan nilai minimum supportnya itu 40% dengan minimal confidence 60%. Ada 4 buah data ya di sini. Antecedent. Jika antecedent maka konsekuen. Jika seandainya seseorang itu membeli produk iPhone ya ini nilai yang paling besarnya itu adalah ini. Sorry, bisa diurutin nggak? Nah, ini yang paling besarnya itu adalah di iPhone, nilai confidence-nya. Yang paling muncul sering data transaksi itu ada di nilai confidence itu sendiri. Jika seandainya orang itu beli iPhone, maka besar kemungkinannya orang itu juga akan membeli Samsung. Dan tingkat probabilitasnya itu besar banget gitu. Kemudian yang kedua, data kedua itu 0,667 atau 0,67 ya, atau 67% nilai confidence-nya. Jadi besar juga untuk mendapatkan gain, untuk mendapatkan pembeli atau customer. Pada pembelian produk Xiaomi atau Samsung, produk Xiaomi ya.
Kita bisa lihat di sini. Di iPhone ini, produk iPhone ini, kalau seandainya kita mengklasifikasikan atau memberikan masuk ke dalam item set yang kedua atau mengkombinasikan antara item iPhone dengan item Samsung, kita sejajarkan nih antara iPhone dengan Samsung, maka besar kemungkinan tingkat probabilitasnya itu sekitar 80%. Ketika orang itu beli iPhone, maka besar kemungkinannya itu orang itu juga bakal beli Samsung. Gitu. Ini sangat kuat sekali. Kesimpulannya, berdasarkan analisis asosiatif pada data penjualan elektronik, tingkat probabilitas orang untuk membeli iPhone dan Samsung lebih besar dengan tingkat confidence sebesar 80%. Nilai support 50%, nilai supportnya 50%. Oh iya, 50% atau lebih besar sama dengan 40% nilai minimum supportnya. Serta support dan confidence, X-confidence-nya itu sebesar 0,4. Serta jika seorang membeli Samsung, maka tingkat kemungkinan konsumen untuk membeli Xiaomi sebesar 67%, di atas nilai minimal support dan confidence. Kelebihan daripada asosiasi rule dengan a priori ini adalah lebih sederhana dan dapat mengenali data yang besar, sedangkan algoritma lainnya memiliki kelemahan dan penggunaan memori saat jumlah data besar. Sekian. Tentunya berpengaruh terhadap banyaknya item yang diproses. Sekian, mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Itu tentang asosiasi perkiraan pembelian elektronik atau apa, Mbak? Iya, Pak. Peletakan item ya untuk menganalisis penjualan elektronik, Pak. Berarti selanjutnya yang tadi dipresentasiin dirapiin lagi ya. Terus di-upload nanti di laporan final project ya. Di e-learning ada. Baik, Pak. Untuk presentasi semua ya. Nanti yang tadi dipresentasikan di upload di sini laporan final project. Ini 60% buat nilai UAS tadi. Bagus-bagus, masih lumayan. Terus nanti tanggal 11 Juli tepatan UAS ya. Nanti bentuk 40%-nya kuis. Ya. Kesempatan mengerjakan cuma 1 kali. Terus waktu mengerjakannya 120 menit 2 jam. Oke. Terus pastikan daya baterai cukup, koneksi internet yang baik ya. Kisi-kisinya soalnya cuma sedikit, nanti di UAS kurang lebih cuma 20 soal. Kan kurang di 20 soal. Terus yang harus diperhatiin nanti pertanyaannya sama instruksi contoh jawabannya tolong diperhatikan karena nanti kebanyakan soalnya akan perhitungan. Jadi dua kan itu perhitungan banyak angka komanya tuh di belakang koma. Nanti lihat instruksinya apakah minta 2 digit di belakang koma, komanya diganti di titik atau seperti apa, nanti lihat di contoh jawabannya ya nanti soal UAS. Terus soal yang bakal keluar perhitungan KNN C4.5 sama K-Mins. Itu. Terus jangan buru-buru di finish kalau udah
selesai mengerjakan semua soalnya ya. Kalau bisa diulang lagi pertanyaan sama jawabannya, diulang dulu kalau udah selesai semua. Oke, itu aja paling untuk kisi-kisi UAS-nya. UASnya Ada yang nanti esai atau gimana Pak? Atau pilihan ganda? ada pilihan ganda, ada jawaban yang cuma masukin angka. Oh, oke Pak. Cuman karena kan kita pakai e-learning nih kuisnya. Jadi angkanya kan harus pas tuh kalau di e-learning. Jadi contohnya misalnya dicari misalnya A-nya dari sentroid nomor 1. Nanti lihat instruksinya apakah jawabannya di belakang koma ada berapa angka. Dua koma di belakang, 2 angka di belakang koma atau seperti apa nanti. Lihat contoh soalnya. Terus waktu kuis 2 jam ya. Saya sih cukup karena soalnya kurang dari 20 soal. Sama jangan buru-buru di finish ya kalau udah beres selesai semua. Rata-ratanya berapa Pak dari ini? Nilai apa UASnya? 40% dari UAS ngambil dari sini, dari kuis ini. Kalau 60% tadi udah jadi di laporan final project tadi ya. Berarti yang final project itu upload yang ini lagi kan Pak? Yang tadi sudah dipresentasi? Dijadiin PDF, dimasukin ke e-learning. Oke Pak. Maksimal tanggal 11, Pak. Maksimal tanggal 11 ya. Sesuai jam pelajaran apa ya? Atau gimana? Oh ya, untuk pengerjaan UAS-nya, untuk kuisnya, kan bisa jadi ada kendala jaringan nih teman-teman. Nanti saya kasih waktu 2 hari. Kalau nggak bisa hari Senin, bisa dikerjakan hari Selasanya. Ada yang mau tanyakan lagi? Cukup mengerti ya tentang KNN, C4.5, K-Means, asosiasi, terus ada yang mau tanyakan? Jelas, Pak. Siap. Oke, ini pertemuan terakhir kita ya di data warehouse. Pertama saya minta maaf dulu kalau saya kurang bisa menjelaskan, karena saya juga masih belajar ya cara untuk menerangkan ke teman-teman. Kedua, semoga perkuliahan ke depan kita bisa tatap muka ya, nggak cuma online terus. Lebih enak kan kalau tatap muka ya. Ketiga, saya menerima kritik sama saran dari teman-teman yang bagaimana cara menjelaskan atau seperti apa. Di saran teman-teman sebelumnya gimana kalau pakai aplikasi Orange saja dibanding pakai aplikasi Python gimana, Pak? Wah, Kalau Python. bisa kalau teman-teman mau ngoding di Python bisa. Boleh tuh, Pak. Ya, bisa kan. Cuman kalau Python teman-teman harus belajar lagi bahasanya. Kalau Orange kan tinggal drag drop gitu. Itu saran-sarannya lumayan buat saya dibanding teman-teman belajar lagi WK kan mending saya belajar Orange kan cara implementasinya ternyata lebih mudah kalau pakai aplikasi Orange. Oke. Ada yang tanyakan lagi?
Terus untuk tugas juga udah pada ngumpulin. M5, 6, 7, 8. Presentasi final project. Ya, semoga nanti hasil UAS-nya memuaskan ya. Dapat nilai yang diharapkan. Amin, Pak. Amin. Tidak ada pertanyaan, saya cukup pertemuan hari ini ya. Semoga kedepannya kita bisa tatap muka di kampus TTS ya. Kalau dosen Bapak yang ngajar Oke. gimana, Pak? Apa? Kalau dosen Bapak yang ngajar gimana tuh? Cara pembelajarannya? Dosen, saya Iya, ngajar. enggak, kan dulu Bapak katanya tuh ada, jadi Bapak tuh apa namanya, meringkas materi-materi yang sudah ada, yang sebelumnya Bapak pelajari itu pada saat itu tuh ngerasa ini tuh terlalu banyak materinya gitu. Ya, saya kan sebenarnya juga sama. Dulu saya mahasiswa S1, S2. Saya nemu banyak lah karakter-karakter dosen yang ngajar. Apakah cuma baca presentasi, terus dari buku dibaca, banyak lah. Terus ada juga yang langsung ke the point, ambil inti-inti sarinya. Kalau saya terima sebagai mahasiswa lebih enak kalau cuman inti-intinya aja. Kecuali kalau kita fokus di satu bidang, maka kita harus menggali lebih dalam lagi kan tentang ilmu itu. Nah, kalau mahasiswa kan cukup ke poin-poinnya aja. Jadi buat saya lebih enak kalau dosen itu ngajarnya langsung ke poin-poinnya aja. Lebih mudah juga kan diterima sama mahasiswa ya. Ada yang bertanyakan lagi? Cukup? Cukup ya. Oke, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari di satu semester ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya cukup teman hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.